Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan singkat tutorial penggunaan Master UKS. Pertama-tama, saya buka file. Nah, ketika kita pertama kali open file, biasanya di sini terdapat notif berwarna merah di sebagian pengguna Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita buka file UKS, ternyata ada notif warna merah di atas ini. Itu artinya file kita terbaca sebagai virus. Di sini kita harus menyesuaikan versi Microsoft Excel di masing-masing laptop pengguna dengan cara kita save as filenya terlebih dahulu. Kebetulan di sini warna di tempat saya ini notifnya sudah kuning. Kalau sudah kuning ini nanti kita tinggal klik enable editing. Nah, cara menghilangkan warna merah yang tadi itu caranya dengan cara kita klik file di sebelah home, kita klik file. Setelah kita klik file, kemudian kita cari tombol save as. Kemudian kita save as. Setelah kita save as, itu nanti kita diarahkan untuk menyimpan filenya di mana. Setelah kita tentukan lokasi penyimpanannya, kemudian kita rename filenya. Setelah kita rename selesai, kita close kembali filenya. File Excel ini kita close dengan cara klik tombol di sini nih, X di sini kita close. Setelah kita close, kemudian kita open kembali. Nah, setelah kita open kembali, di sini nanti warnanya berubah menjadi kuning seperti ini, yang tadinya berwarna merah. Nah, barulah kita klik enable editing. Kita klik. Tunggu beberapa saat untuk menyesuaikan versi Microsoft Excel di masing-masing laptop. Nah, ini Bapak Ibu, tempat saya ternyata seperti ini. Nah, ini artinya kita save ulang kembali. Saya save ulang, save as. Kemudian misalkan saya simpan di sini video. Kemudian nama filenya saya rename, misalkan Master UKS. Kemudian saya save. Setelah saya save, kemudian saya close dengan cara klik tombol X di sini. Saya close. Kemudian saya open kembali filenya. Saya cari dulu, oke, ini filenya. Kemudian saya open. Maaf, saya pakai Excel ini 2016 supaya sesuai. Kemudian saya open. Saya pilih filenya, kemudian saya open. Baik, Bapak Ibu, setelah kita open file kembali, maka akan muncul tombol SIP Dinketim di sini di samping home. Nah, ini artinya makro kita sudah aktif dan master bisa digunakan. Setelah seperti ini, kita ganti nama puskesmasnya. Kita cek terlebih dahulu. Di sini nama puskesmasnya masih Margototo. Kita kembali ke beranda. Untuk mengganti nama puskesmas ini kita sebenarnya nggak perlu ke beranda, kita langsung aja bisa. Cuman saya ini ke beranda dulu. Kemudian saya misalkan ganti ke Batanghari. Tunggu beberapa saat, nanti nama puskesmasnya akan terganti secara otomatis. Oke, sudah selesai. Kemudian kita cek di kelas 1.
nama puskesmas sudah berganti menjadi Batanghari sampai di kelas 12. Kemudian saya ke beranda lagi. Di pengaturan, secara otomatis nama puskesmas sudah berubah menjadi Batanghari. Setelah selesai mengganti nama puskesmas, kita langsung ke penginputan data di kelas 1. Misalkan di kelas 1. Catatan, untuk nama puskesmas di sini kita gantinya itu cukup sekali saja. Setelah itu, ketika kita ketika kita close file kemudian open kembali, kita tidak perlu mengganti nama puskesmas lagi karena cukup sekali saja diganti. Itu nanti akan tidak diganti-ganti lagi, tidak apa-apa. Baik, kita ke kelas 1. Di kelas 1 ini kita fokus di di kolom desa, nama desa, dan di kolom nama kelas. Jadi cukup ngisi di dua kolom ini. Misalkan ini saya hapus, ini saya hapus. Secara otomatis kolom akan kosong semua. Nah, ketika kosong semua, misalkan saya isi nama desa, desa A, kemudian nama sekolahnya sekolah A. Secara otomatis nanti tabel nama puskesmas, sekolah, kelas itu akan muncul otomatis. Dan ketika kita mengisi di kelas 1, itu nanti akan terkoneksi atau ngelink sampai ke kelas 6. Saya contohkan, saya klik di kelas 6, maka akan terisi. Begitu pula dengan kelas 7 dan 10. Jadi, kita ngisi nama desa dan nama sekolah itu cukup di kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Nanti secara otomatis akan mengisi atau akan ngelink di 12 bulan sampai di kelas berikutnya. Dan fitur ini untuk merapikan tabel, saya contohkan, misalkan saya klik ini, kemudian centang di bagian blanks ini saya hilangkan, kemudian OK. Secara otomatis row atau baris yang kosong itu akan terhidden dan tabel akan rapi karena baris-baris yang kosong itu diseleksi untuk tidak ditampilkan. Ketika saya centang kembali, maka semua baris pada kolom tabel akan muncul atau ditampilkan kembali. Catatan, di sini untuk nama sekolahan ini wajib diisi semua. Jadi nama desa juga wajib diisi. Misalkan desa A mempunyai 2 sekolahan, itu diisi desa A, sekolahan B, seperti itu, dan seterusnya. Untuk di bagian cetak, ini nanti datanya akan ketarik ketika kita ingin menampilkan salah satu data di bulan yang ingin kita tampilkan. Misalkan ini di bulan Januari, ganti bulannya di sini. Kita ganti misalkan ke Februari. Secara otomatis nanti bulan di bagian sini akan terganti. Ini akan ngelink sampai ke kelas 12. Kita klik kelas 12. Nah, ini akan secara otomatis berubah. Untuk mengirimkan laporan itu cukup klik tombol ekspor di sini. Kita klik. Setelah kita sesuaikan bulannya, kita klik tombol ekspor. Kita klik tombol ekspor. Setelah tunggu beberapa saat, maka akan muncul dialog seperti ini. Kita sesuaikan penyimpanannya, kemudian kita rename, misalkan UKS, kita save. Setelah selesai, kita akan kembali ke master UKS. Baik Bapak Ibu, itulah tutorial singkat tentang penggunaan master UKS. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa hubungin saya kembali di nomor WhatsApp yang tertera di master UKS.